terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini. Dan pada video kali ini kita akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata berjudul The Finest Hours yang dirilis pada tahun 2016. Pada intinya, film ini menceritakan tentang misi penyelamatan sebuah kapal tanker yang terbelah menjadi dua akibat badai. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Film ini diawali dengan menceritakan seorang pemuda kaku bernama Bernie Weber. Ia adalah seorang Coast Guard atau orang yang bekerja untuk mengawasi dan melakukan penyelamatan di lautan seketika ada kecelakaan. Waktu itu ia sedang diantar temannya untuk melakukan blind date atau ketemuan untuk pertama kalinya dengan seorang gadis setelah berkenalan lewat telepon. Gadis itu bernama Miriam dan mereka sama-sama langsung jatuh cinta saat itu juga. Singkat cerita, mereka mulai berkencan dan menjadi sepasang kekasih. Hingga di suatu pesta, Miriam mengajak Bernie untuk menikah. Karena Bernie pemuda yang kaku, ia justru mengatakan tidak, padahal sebenarnya mau. Miriam yang kecewa lalu pergi dan meninggalkan Bernie saat itu juga. Terlihat di luar sedang terjadi badai salju. Bernie pun langsung mengejarnya dan mengatakan bahwa ia mau untuk menikah dengannya. Miriam yang tadinya kecewa, kini langsung kembali merasa senang. Dan mereka pun merencanakan untuk menikah dengan satu syarat bahwa Bernie harus mendapatkan izin dari atasannya terlebih dahulu untuk mengambil cuti. Kemudian scene berpindah di tengah lautan, tepat pada malam hari, sebuah kapal tanker bernama Pendleton terlihat saat itu sedang berjuang mengarungi lautan yang sedang dilanda badai dahsyat. Kemudian di ruangan mesin kapal itu, sang kepala teknisi yang bernama Ray Seibert meminta kepada sang kapten untuk menurunkan kecepatannya karena terdapat retakan di lambung kapal yang diakibatkan karena kapal itu terlalu memaksa melawan arus yang sangat kuat. Namun rupanya di percakapan melalui telepon itu, sang kapten tetap tidak mau menurunkan kecepatannya dengan alasan supaya cepat sampai. Melihat retakan yang semakin besar tadi, Seibert kemudian menyuruh temannya yang bernama Popo untuk mengecek retakan itu dari luar. Namun temannya itu kembali lagi dan mengatakan kepada Seibert bahwa badai di luar itu terlalu ganas. Mendengar hal itu, Seibert kemudian berusaha untuk menghubungi kapten, namun tiba-tiba retakan tadi mengalami kebocoran yang disusul oleh guncangan yang sangat hebat hingga semua orang di dalamnya terpental. Popo kemudian membangunkan awak kapal lain yang tertidur untuk segera membantunya menyumbat kebocoran dengan barang-barang seadanya. Karena dikhawatirkan air akan membanjiri seluruh ruangan mesin, akhirnya Seibert menyuruh temannya yang bernama Judah untuk menemui kapten secara langsung agar segera menurunkan kecepatannya. Namun sialnya, saat sudah menempuh separuh perjalanan, Judah menemukan bahwa kapal mereka sudah terbelah menjadi dua. Ia menyaksikan secara langsung bagian depan kapalnya, di mana tempat sang kapten berada langsung tenggelam ditelan ganasnya gelombang. Pada saat itu juga ternyata Bernie sedang meminta izin kepada atasannya yang bernama Mr. Clough untuk mengambil cuti dengan alasan akan menikah. Namun atasannya justru cuek-cuek saja karena waktu itu ia sedang disibukkan dengan pemantauan radar kecelakaan kapal di tengah lautan. Kembali lagi ke Pendleton. Setelah Judah mengatakan bahwa mereka sudah kehilangan setengah bagian kapalnya, semua orang di ruangan mesin itu kemudian berkumpul dan berdiskusi untuk mencari cara bagaimana menyelamatkan diri sebelum kapal itu benar-benar kehabisan daya dan tenggelam. Dikarenakan sambungan telepon sudah terputus, mereka tentu tidak bisa menghubungi SOS untuk meminta bantuan. Singkat cerita, Seibert langsung memberikan ide dengan membuat kemudi manual, yaitu dengan menggunakan besi panjang. Namun di antara mereka hanya Brown lah yang tidak setuju dan memilih untuk menggunakan sekoci. Tanpa menunggu lagi, mereka semua kecuali Brown dan beberapa kawannya kemudian dengan segera memasukkan sebuah besi panjang yang digantung dengan katrol dan menggerakkannya secara manual. Dan setelahnya itu, Seibert mendapatkan kabar bahwa Brown dan beberapa kawannya tadi sudah berada di dek dan akan segera menggunakan sekoci.
Cybert pun langsung menghampirinya sambil membawa sebuah kapak dan langsung memotong tali sekoci itu. Dalam hitungan detik, sekoci itu langsung hancur diterjang ganasnya gelombang. Melihat sekoci itu yang langsung hancur, mereka semua, terutama Brown, akhirnya menyadari dan memilih untuk mengikuti perkataan Cybert saja. Di lain tempat dan waktu itu juga, ternyata Bernie sedang menjalankan tugasnya memantau dermaga. Tiba-tiba ia dihampiri oleh seseorang bernama Nickerson. Nickerson pun berkata bahwa ia baru saja melihat kapal yang tenggelam di telan badai. Bisa saja itu adalah bagian depan dari Pendleton. Mendengar hal itu, Bernie dengan segera kembali ke markasnya dan mengatakan kepada atasannya. Dan benar saja, setelah dipastikan melalui radar, ternyata di perairan dekat kota mereka memang sedang ada kapal tanker yang sedang kecelakaan. Di radar itu juga terlihat bahwa tidak hanya ada satu titik, yang mana itu artinya tidak hanya Pendleton sajalah yang harus diselamatkan, melainkan juga ada kapal-kapal lain. Sehingga kapal penyelamat yang sebelumnya sudah berangkat tidak akan sempat jika harus menyelamatkan semua kapal di waktu bersamaan. Merasa itu juga tanggung jawabnya untuk menyelamatkan orang-orang yang berada di Pendleton, Mr. Clove kemudian menyuruh Donald dan timnya untuk segera berangkat. Namun mereka menolaknya mentah-mentah dengan alasan bahwa badai di luar sana terlalu berbahaya untuk diterjang. Belum lagi kapal penyelamat besar yang sudah dipakai sebelumnya dan hanya tersisa satu kapal kecil saja. Mereka semua menganggap bahwa hal itu sama saja dengan misi bunuh diri. Karena tidak ada yang mau, Mr. Clove kemudian menyuruh Bernie untuk berangkat saat itu juga. Bernie yang kaku dan penurut akhirnya mau-mau saja berangkat dengan ditemani ketiga temannya. Saat Bernie sudah sampai di dermaga dan menyiapkan keberangkatan, tiba-tiba kekasihnya si Miriam merasakan kejanggalan. Ia kemudian berusaha menelepon Bernie namun tidak diangkat. Akhirnya Miriam langsung menuju markas karena ingin mengetahui keadaan pacarnya itu. Namun sesampainya di sana, salah satu teman Bernie mengatakan bahwa Bernie sedang menjalankan tugasnya, yaitu mengevakuasi kapal tanker yang akan tenggelam. Melihat badai yang terjadi sungguh luar biasa, Miriam langsung mendatangi ruangan Mr. Clove karena bisa-bisanya ia menyuruh Bernie bertugas di tengah-tengah badai salju. Miriam pun memaksa kepada Mr. Clove untuk menyuruh Bernie kembali. Namun yang ada Mr. Clove lah yang membentak Miriam dan malah menyuruhnya pulang. Kembali ke tengah lautan, Cybert dan kawan-kawannya berusaha mati-matian mengemudikan kapal itu secara manual agar mereka bisa mencapai tempat dangkal. Saat memantau keadaan, syukurnya mereka menemukan area daratan dari kejauhan. Namun tiba-tiba ombak besar datang menghantam mereka yang membuat arah kapal seketika berubah dan membuat kebocoran baru. Karena besi yang dijadikan kemudi manual tadi lepas kendali. Mengetahui daratan yang mereka tuju semakin menjauh, Cybert tidak tinggal diam. Ia kemudian memutuskan untuk mematikan mesin kapal dan membiarkan ombak menghantam mereka, dengan tujuan agar kapal itu terbawa arus. Dan benar saja, tidak lama dihantam ombak, kapal mereka kembali ke arah yang benar. Dengan demikian, Cybert langsung menghidupkan mesinnya lagi hingga akhirnya mereka bisa mencapai perairan dangkal dan menabrakkan diri ke batu karang yang membuat kapalnya tidak jadi tenggelam. Meskipun kapalnya sudah mencapai area dangkal, namun mereka semua tetap tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya bisa menunggu bantuan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Kemudian cerita pun berlanjut di mana Bernie dan ketiga temannya sudah berangkat dan berjuang mati-matian melawan dinginnya suhu dan besarnya ombak saat itu. Meskipun terkesan orang pendiam dan terlihat penakut, seketika keberanian tiba-tiba muncul saat Bernie melihat tantangan di hadapannya. Ia dengan cepat tancap gas dan melewati setiap gelombang di hadapannya yang tampak seperti tsunami. Di tengah kengerian itu, temannya pun meminta kepada Bernie untuk kembali saja. Karena di situasi seperti itu, mereka mengatakan bahwa tidak mungkin menemukan kapal yang mungkin saja sudah tenggelam. Namun karena merasa bahwa menjadi Coast Guard sudah menjadi tanggung jawabnya, Bernie tetap saja tancap gas dan terus berjuang menemukan kapal Pendleton. Sialnya karena ombak raksasa saat itu membuat mereka kehilangan kompas dan sambungan dengan markas pun menjadi terputus, sehingga mereka hanya bisa terombang-ambing tanpa mengetahui arah yang jelas. Bernie lalu menyuruh temannya untuk mematikan lampu sorot,
Dengan demikian, ia bisa melihat lampu kapal yang mereka cari. Singkat cerita, saat mengarungi arus tanpa arah dalam kegelapan itu, tiba-tiba Barney mendengar klakson kapal yang dirasa berasal dari arah depan. Barney pun mengikuti suara itu. Dan benar saja, saat temannya kembali menghidupkan lampu sorotnya, ternyata di hadapannya sudah ada separuh badan Pendleton yang mereka cari-cari selama ini. Barney pun dengan segera mengarahkan kapal kecilnya menuju bagian samping Pendleton. Terlihat di sana sudah banyak orang yang menunggu bantuan. Namun perdebatan terjadi antara Barney dan temannya. Temannya pun mengatakan kepada Barney bahwa tidak mungkin kapal kecil mereka bisa memuat orang yang selamat. Namun Barney dengan tegas tetap menyelamatkan mereka bagaimanapun caranya. Setelah melihat kapal Barney datang, orang-orang yang berjumlahkan lebih dari 32 orang itu turun satu persatu. Namun kejadian tidak terduga terjadi, di mana salah satu di antara mereka terjatuh saat mencoba meloncat. Ia kemudian dengan langsung dihantam ombak hingga kepalanya terbentur ke baling-baling kapal dan langsung hilang di telan lautan. Tak ingin berduka terlalu lama, mereka yang tersisa kembali melanjutkan untuk turun ke kapal penyelamat. Orang yang terakhir turun adalah Cyber, si teknisi kapal. Terlihat ia dengan berat hati harus melepaskan kapalnya itu yang selama ini sudah menemaninya. Dan setelah semua orang sudah berhasil turun, Barney dengan segera memundurkan kapalnya menjauh menyaksikan bersama-sama kapal Pendleton di hadapan mereka mulai tenggelam seutuhnya. Tidak lama setelah kapal tanker itu menghilang di telan lautan, mereka semua terhening karena tidak tahu arah mana untuk kembali pulang tanpa sebuah kompas. Barney akhirnya membuat keputusan. Ia pun mematikan mesin kapalnya dan membiarkan arus laut menghempasnya dan berharap bisa membawanya mencapai daratan. Kemudian di markas, terlihat banyak sekali penduduk sekitar yang berkumpul karena mereka ingin berlindung dari badai, serta mereka ingin menanti-nanti kabar orang yang sedang dievakuasi. Miriam yang ada di sana pun mendengar percakapan antara Mr. Clough dan juga Barney melalui telepon dengan memberitahukan bahwa Barney dan teman-temannya selamat. Tapi sialnya, karena badai, listrik di seluruh kota menjadi mati, yang pastinya akan menyulitkan Barney melihat daratan dikarenakan lampu mercusuar tidak menyala. Penduduk kota akhirnya memutuskan untuk pergi ke dermaga menggunakan mobil masing-masing sambil menanti kedatangan Barney dan kawan-kawannya. Merasa khawatir dengan keadaan kekasihnya, Miriam langsung menghidupkan lampu mobilnya yang saat itu juga diikuti oleh semua orang yang ada di sana, sehingga membuat seisi pelabuhan menjadi terang benderang. Hal itu ditujukan sebagai pengganti lampu mercusuar yang mati. Dan benar saja, tidak lama lampu dihidupkan, Barney dan orang-orang di kapalnya yang sudah hampir putus asa, tiba-tiba melihat cahaya terang di hadapan mereka. Dari sini mereka mengetahui bahwa arus laut tadi ternyata membawa mereka ke tempat yang tepat. Kebahagiaan tentu langsung terpancar karena akhirnya mereka dapat kembali dengan selamat. Semua orang yang selamat tadi langsung disambut oleh para penduduk dan dibawa ke tempat yang aman untuk mendapatkan pertolongan. Film pun diakhiri di mana Barney bertemu dengan kekasihnya lagi yang sudah menanti-nanti kedatangannya. Dan film pun berakhir. Kini Barney dan juga Miriam melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan. Oke, sedikit review untuk secara keseluruhan karena film ini diangkat berdasarkan kisah nyata. Film ini memiliki alur cerita yang sederhana, bisa dinikmati dan tidak bikin bosan. Ketegangan yang disajikan di film ini juga tampak nyata. Namun kekurangannya, film ini banyak menyajikan adegan di malam hari, sehingga detail dalam film ini tidak bisa kelihatan maksimal jika dinikmati dengan suasana terang. Oke, sampai di sini alur film kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.